Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu amma ba'du. Para netizen yang budiman, kali ini saya akan melanjutkan kitab Ustadz Imad yang namanya kitab Minhajun Nasabin karya Ustadz Imad. Baik, sekarang kita memasuki halaman berikutnya, yaitu mengenai tentang bab yang pertama, halaman 1. Kemarin kita telah selesai muqaddimah. Lafadznya adalah al-babul awwalu fi Ahmad ibni Isa an-Naqib. Oke, itu ya lafadznya. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini ajmain, amin. Bagi yang punya kitabnya silakan simak. Jika ada pembacaan salah, mohon maaf ketika saya membaca salah atau dalam memahami kitab kurang tepat secara grammar dan secara menganalisis. Semoga dimaaf bagi seluruhnya ya pembacaan saya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini ajmain, amin. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi Ahmad ibni Isa an-Naqib, mengenai Ahmad bin Isa an-Naqib. Faslun, fasal fi nasabi Ahmad bin Isa an-Naqib, tentang nasab Ahmad bin Isa an-Naqib. Huwa Ahmadu ibnu Isa an-Naqib ibnu Muhammad al-Akbar ibni Ali al-Uraidi ibni Ja'far as-Sadiq ibni Muhammad al-Bagir ibni Ali bin al-Husain ibni Fatimah Zahra binti Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Ahmad bin Isa an-Naqib bin Muhammad al-Akbar bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali bin Husain bin Fatimah Zahra, putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asya fil quruni salis minal hijrah, ia hidup pada abad ketiga hijriah. Wa dzalikan nasabu as-sahihun syahidahu kutubil ansabi al-mu'tamad, dan nasab beliau itu sahih ya, disaksikan oleh kitab-kitab nasab yang mu'tamad, yang terpercaya. Al-awwal, yang pertama yang menyaksikan nasab beliau itu sahih, yang pertama dalam kitab Tanhibul Ansabi wa Nahiyatul Alqabi di Muhammad ibni Abi Ja'far al-Ubaidili 435 Hijriah, halaman 175-176, ditahqiq oleh Muhammad Kadim al-Mahmudi. Haqqaqahu Muhammad Kadim al-Mahmudi. Itu yang pertama. Atsani, yang kedua, muntakilatu talabiyati li Abi Ismail Ibrahim ibnu Nasir ibnu Tabataba, yaitu wafat pada tahun 479 Hijriah. As-Safhah, halaman 146 dan 160, ditahqiq oleh Muhammad Mahdi Al-Hasan Al-Quraisan, dicetak oleh Matba' Hadhiyah Al-Haidriyah pada tahun 1968. Yang ketiga, As-Salisu Al-Majdi fi Ansabi Talibin li Ali ibni Muhammad Al-Umairi, yaitu wafat pada tahun 490 Hijriah pada halaman 372, ditahqiq oleh Muhammad Al-Mahdawi Ad-Damghani, dicetak oleh Maktabah Ayatullah Al-Uzma Al-Mar'asi pada tahun 1380 Hijriah. Arabi'u Asy-Syajarah Al-Mubarakah fi Ansabi Talibiyah lil Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat tahun 606 ya. Kemudian halaman 125, ditahqiq oleh Syekh Madi Ar-Rajai dan dicetak oleh Maktabah Ayatullah Al-Uzma Al-Masri pada tahun 1419 Hijriah. Al-Khamis Al-Fakhri fi Ansabi Talibin li Ajijiddin Abi Talib Ismail ibni Husain Al-Mazwizi Al-Marwizi ya. Kemudian pada wafat pada tahun 616 Hijriah, halaman 29, ditahqiq oleh Syekh Madi Ar-Rajai. Yang keenam, As-Sadisu Al-Usaili li Said Al-Taqtaqi ya, wafat pada tahun 709 Hijriah pada halaman 212, ditahqiq oleh Madi Ar-Rajai dan dicetak oleh Maktabah Ayatullah Al-Uzma Al-Mas'ari pada tahun 1417 Hijriah. As-Sabi'u As-Sabat Al-Muson ya, karya Ibnu Ar-Raj Al-Husaini, wafat pada 787 Hijriah pada halaman 8283, ditahqiq oleh Khalil ibnu Ibrahim dan dicetak Maktabah Al-Ulum An-Nasab pada tahun 1998 Masehi. As-Samin, yang ke-9, yang ke-8, Umdatul Talib Al-Kubra li Ibnu Unabah, yaitu wafat pada tahun 828 Hijriah pada halaman 245, ditahqiq oleh Muhammad Hasan, dicetak oleh Matba' Al-Hadariyah pada tahun 19
61 Hijriah. Nah, itu namanya kitab-kitab muktamad mengenai tentang al-ansab ya, tentang nasab yang ditulis oleh Kiai Imad. Lalu di sini lanjutannya kata Kiai Imad, fa in qala al-mu'taridu la yasihu ayyuhtaja syakhsun fi isbatin nasab Ahmad bin Isa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadhil kutubi li'annaha kutibat fil quruni al-khamis wa huwa asha fil quruni salis wa kama kutiba fi kutubi Ba'alawi annahu mata fi sanah 345 fakhtafa minad dalili tis'ina sanah binisbati li wafati sahibi tadhibil ansab. Jika ada penentang berkata, ya kan, fa in qala al mu'tarid, jika ada penentang kata tidak sah seseorang berhujjah dalam menetapkan nasab Ahmad bin Isa kepada baginda Nabi Muhammad dan dengan kitab-kitab ini yang tadi disebutkan, karena kitab-kitab tersebut ditulis pada abad ke-5 sementara ia hidup pada abad ke-3, dan sebagaimana ditulis dalam kitab-kitab Ba'alawi bahwa ia wafat pada tahun 345 Hijriah kan. Di sini fikut wakama kutiba fi kutubi Ba'alawi annahu mata fis sanah 345 ya kan Hijriah. Maka hilanglah bukti selama 90 tahun jika dibandingkan dengan wafatnya penulis Tadhib al-Ansab. Ini jika ada mu'tarid yang berkata seperti itu. Oke, apa kata Kiai Imad? Qultu, aku berkata, kata Kiai Imad, laqad sahha man qala bi annahu la yakunu kitabun aqdama min tadhibil ansab dzukira anna Isa an-Nakib lahu ibnuhu ismuhu Ahmad. Sungguh benar orang yang berkata bahwa tidak ada kitab yang lebih tua daripada kitab Tahdhib al-Ansab yang menyebutkan bahwa Isa an-Nakib memiliki seorang anak yang bernama Ahmad. Kitab Sirru Silsilah al-Alawiyah li Abi Nasr Sahla al-Bukhari, kemudian wafat pada 341 Hijriah misalnya. Dzukira li Isa ibna ismuhu al-Husain, undur safhah 49 minhu. Misalnya menyebut bahwa Isa memiliki seorang anak bernama Al-Husain. Kata Kiai Imad, lihat halaman 49 dari kitab itu, yaitu kitab Sirru Silsilah al-Alawiyah li Abi Nasr al-Bukhari. Falam yudkar anna Ahmada min jumlati abnaihi walakin abbara bil jumlati al-fi'liyati allati la tadullu alal hasri. Dan ia tidak menyebut bahwa Ahmad termasuk anak-anaknya, namun ia menggunakan bentuk kalimat fi'liyah, yaitu kata kerja yang tidak menunjukkan pembatasan, tidak bersifat eksklusif lah. Falam yaqta sahibu sirri abna'ahu fil Husaini faqat. Maka penulis kitab Asir tidaklah memutuskan bahwa anak-anaknya hanya pada Al-Husain saja. Famaji'u Ahmad ba'dahu fi tadhibil ansabi maqbulun inda ashabi hadzal fan li annahu la yu'arridu ma qablahu min kutubil ansab. Maka datangnya penyebutan Ahmad setelah dalam kitab Tadhib al-Ansab diterima oleh para ahli ilmu nasab, karena hal itu tidak bertentangan dengan kitab-kitab nasab sebelumnya. Qala an-nasabatu asy-Syaikhu al-Khalilu ibnu Ibrahim fi muqaddimati fi ilmil ansabi syurutu i'timadi riqah al-kitabi an la takuna mukhalifatan lil usul, undur as-safhah 58. Berkata ahli nasab yakni Syekh Khalil ibni Ibrahim dalam kitab Al-Muqaddimah fil Ansab, syarat diterimanya sebuah catatan nasab syurutu i'timadi riqah, yaitu kitab adalah tidak bertentangan dengan usul, la takuna mukhalifatan lil usul, tidak bertentangan dengan pokok-pokok ya atau usul nasab yang lebih kuat. Itu halaman 58. Jadi tidak bertentangan, catatan-catatan kitab itu tidak bertentangan dengan pokok-pokok nasab ya yang lebih kuat. Fa idza qata'a kitabun qabla tadhibil ansab misli qawlihi fa maulidu Isa min ibni Wahid al-Husain bil jumlati al-ismiyah. Maka jika sebuah kitab sebelum Tadhib al-Ansab menetapkan dengan ungkapan Isa hanya memiliki seorang anak yaitu Al-Husain dengan kalimat ismiyah, kata Kiai Imad, yang menunjukkan pembatasan, summa zada fihi Ahmadu min jumlati auladihi fahadihi jiyadah mardudatun bi mukhalafatihi ma qablahu, kata Kiai Imad. Lalu setelah itu ada tambahan bahwa Ahmad termasuk anak-anaknya, maka tambahan itu tertolak karena bertentangan dengan kitab sebelumnya. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Nanti insya Allah akan dilanjutkan lagi di halaman yang selanjutnya, di halaman 3 ya, fasal di halaman yang ketiga. Semoga bermanfaat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya hanya membacakan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.